Anak-anak yang terkasih, hari ini kita kembali akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Anak-anak, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian firman Tuhan. Anak-anak, dalam firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Kedua orang ini dikatakan sama-sama berdoa, namun hanya satu orang doanya berkenan kepada Tuhan, yaitu doa si pemungut cukai. Tahukah kalian, pemungut cukai adalah orang yang suka memungut pajak dari kaum sebangsanya, orang Yahudi. Mereka suka bertindak tidak baik dengan memeras, dan mereka mengabdikan diri untuk pemerintah Romawi, yang pada masa itu tidak disukai oleh orang Yahudi, sehingga membuat si pemungut cukai itu disebut sebagai pengkhianat bangsa. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak beragama dan tidak memiliki hati nurani karena menaikkan pajak dengan harga yang tinggi, tidak peduli kepada kesejahteraan bangsa mereka sendiri. Kesadaran inilah yang membuat si pemungut cukai menyebut dirinya orang berdosa, orang yang paling jahat, orang yang terburuk, orang yang paling berdosa. Berbeda sekali dengan orang Farisi yang merasa paling hebat, paling benar, paling baik karena ia merasa tidak pernah melewatkan semua kewajiban agamanya. Hati mereka tidak sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan. Orang Farisi melakukan semua kewajiban agamanya hanya supaya dipandang baik oleh umat Tuhan. Dan Tuhan sangat membenci kepura-puraan dan ketidakjujuran. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar tentang 2 sikap hati yang harus kita miliki supaya berkenan di hadapan Tuhan. Pertama, selalu jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Anak-anak, ketika orang Farisi itu berdoa, dikatakan bahwa ia berdoa di dalam hatinya, dan ia mengatakan perihal yang benar, yaitu tentang segala kewajiban agama yang harus dilakukan umat Tuhan. Sudah dia lakukan, namun sayangnya ia tidak menyadari bahwa ia juga adalah orang yang berdosa. Ia tidak jujur di hadapan Tuhan mengenai kelemahannya, padahal ia juga masih manusia yang berdosa. Justru dalam doanya, ia membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap berdosa. Ini berarti orang Farisi itu melakukan kewajiban keagamaannya bukan dengan sikap yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan supaya dianggap baik oleh orang lain. Nah, anak-anak, berbeda dengan si pemungut cukai, karena ia menyadari dirinya berdosa, ia jujur mengatakan pada Tuhan bahwa ia orang yang berdosa. Ia juga dengan tulus memohon pengampunan dari Tuhan. Pemungut cukai sadar bahwa dirinya orang yang sangat berdosa karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ajaran Tuhan. Kesadaran tersebut yang membuat Tuhan berkenan pada hati seorang pemungut cukai. Karena ia jujur
mengakui dosanya, dan tulus memohon pengampunan Tuhan. Kedua, bersikap rendah hati. Anak-anak, salah satu hal yang membuat Tuhan tidak berkenan pada orang Farisi adalah karena dalam doanya ia menyombongkan dirinya karena menaati perintah Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang baik, tentu kita harus melakukan perintah Tuhan seperti berdoa, baca Alkitab, beribadah, mengasihi orang lain, dan masih banyak perintah Tuhan lainnya. Namun ketika kita sudah melakukan semuanya itu, kita tidak boleh menyombongkan diri dan menganggap diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kita harus belajar untuk rendah hati karena menyadari bahwa kita dapat melakukan semua perintah itu juga berkat pertolongan dan anugerah Tuhan. Tidak satupun dari kita yang dapat melakukan segala sesuatu sendiri jika Tuhan tidak menolong dan memberikannya pada kita, sehingga tidak ada hal yang dapat kita sombongkan. Oleh karena itu, mari kita meneladani sikap yang dimiliki oleh pemungut cukai yang datang di hadapan Tuhan dengan kejujuran diri bahwa ia seorang yang berdosa dan tulus memohon ampun kepada Tuhan, serta belajar untuk rendah hati dalam menaati perintah Tuhan, sehingga apa yang kalian lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.